Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Para pemirsa, pernah satu ketika Sayyidina Rasulullah SAW menyampaikan agar kita waspada terhadap 3 penyakit hati ini. Salasun muhlikat, sabda Rasulullah. Ada 3 penyakit hati yang dapat menghancurkan, membinasakan manusia. Yang pertama, syuhun muta', pelit yang diikuti, yang kemudian bermakna sifat dengki. Yang nomor 2, wahawa muttaba', hawa nafsu yang tidak terkendali, yang kemudian dimaknai oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali sebagai penyakit riya. Yang nomor 3, wa i'jabul mar'i bi nafsih, bangga terhadap dirinya sendiri dengan ibadahnya sendiri, bangga dengan sholatnya, amalnya, merasa dirinya orang bersih, orang lain kotor. Ini saudara-saudara sekalian dikenal sebagai sifat ujub. 3 penyakit ini yang kita harus waspadai. Para jemaah sekalian, di saat kita merasa sakit, buru-buru kita cari obat. Mana obat? Buru-buru cari dokter. Tetapi di saat ruhani kita sakit, hati kita sakit, kita tidak merasa. Tiba-tiba perilaku kita sudah menjadi rusak. Pergaulan kita sudah tidak nyaman. Kenapa? Karena ada 3 penyakit hati yang ternyata hinggap di dalam diri kita. Dan kadang-kadang kita tidak menyadari. Yang pertama, para jemaah sekalian, sifat hasud atau iri hati. Iri hati ini, para jemaah sekalian, penyakit yang berbahaya. Jangan sampai dipelihara. Hasud adalah tidak suka melihat orang lain mendapat nikmat. Kalau saya mengatakan penyakit SMS, ya, sedih melihat orang lain senang, senang melihat orang lain sedih. Itu namanya hasud. Ada orang mendapat nikmat, dia berpikir bagaimana sekiranya nikmat ini hilang dari orang tersebut. Kalau bisa ya pindah kepada saya. Ini hasud. Subhanallah, na'udzubillah. Bahaya para jemaah sekalian. Bahayanya apa? Orang hasud itu hidupnya akan tersiksa. Mengapa tersiksa? Karena setiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada hambanya. Kemudian orang hasud hanya mengatakan, kok ini yang kaya, kok ini yang naik pangkat, kok bukan saya. Capek para jemaah sekalian. Ini waspada. Jangan sampai dipelihara sifat hasud ini. Hasud akan dapat menggerogoti kebaikan sebagaimana kayu api akan menggerogoti kayu bakar. Yang kedua, para jemaah sekalian, sifat yang harus kita hindari dari hati kita agar hati kita bersih adalah sifat riya. Riya itu apa? Al-amalu li ajlinas, beramal beribadah karena manusia, atau sebaliknya watarkul amal li ajlinas, meninggalkan amal dan ibadah juga karena manusia. Itu riya. Besok di akhirat, orang berdesak-desakan ingin masuk surga dengan ibadahnya masing-masing. Termasuk ada orang yang berlumuran darah. Ditanya sama Allah, siapa kamu? Oh, istasyhadtu fi sabilik. Saya mati syahid ya Allah. Kata Allah, bohong. Bohong kamu, bal aratta ayyuqala syuja. Kamu pingin disebut pemberani. Namamu sudah disebut pemberani waktu di dunia. Namamu disebut sebagai pahlawan, selesai. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat enggak dapat apa-apa. Naudzubillah. Karena itu mari kita ibadah yang ikhlas karena Allah. Berbuat yang ikhlas karena Allah. Yang nomor 3, para jemaah sekalian, penyakit hati yang perlu kita waspadai adalah ujub. Bangga terhadap dirinya sendiri. Bangga dengan ibadahnya. Melihat dirinya orang baik. Melihat dirinya orang suci. Orang lain kotor. Naudzubillah. Kalau ada orang bangga alias sombong dengan ibadahnya, maka sejatinya dia telah berbohong. Mengapa berbohong, Pak Kiai? Karena kebaikan yang dia banggakan sesuatu yang tidak ada yang tahu.
Dia nggak tahu apakah dia baik atau enggak. Karena baik atau tidak ditentukan oleh Allah. Kalau diterima oleh Allah, namanya perbuatan baik. Pertanyaannya, siapa yang tahu? Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diterima oleh Allah. Ibadah kita diterima oleh Allah. Gak ada yang tahu. Kita paling cuma ikhtiar bagaimana syarat rukunnya menjadi baik. Tapi diterima atau tidak? Tidak ada yang tahu. Lah kalau nggak ada yang tahu, kenapa sombong? Kenapa ujub? Karena itu, mari apa yang diajarkan oleh Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mari kita amalkan. Kun 'indallah khairan nas. Jadilah menurut Allah orang yang terbaik. Silakan ibadah yang banyak, yang rajin, yang istiqomah. Tapi setelah itu pegang dadanya. Wa kun indan nafsi syarrun nas. Jadilah menurut dirimu sendiri orang yang paling hina, orang yang paling banyak dosa. Orang yang ngaku banyak dosa akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sebagaimana Nabiullah Adam alaihissalam. Justru sebaliknya orang yang mengatakan ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Ini adalah ucapan iblis. Iblis nyungsep hidupnya, direndahkan oleh Allah karena ada ujub dan kesombongan. Mudah-mudahan pengajian yang singkat ini ada guna dan manfaatnya. Dan mari kita tutup majelis ini dengan zikir membaca istighfar agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala penyakit dan persoalan yang menghinggap kepada diri kita, kepada keluarga kita dan bangsa ini. Ikuti bacaan istighfar kami dari tempat masing-masing. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.